Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mirson Rosid, yang dimana channel ini penuh dengan edukasi dan wawasan. Oh my god! Wow! Mengenai cara-cara kita berwirausaha. Dalam kesempatan kali ini juga sebagai salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan, yang dimana kami disuruh untuk mewawancarai seorang usahawan. Kebetulan di sini kami sudah menemukan seorang usahawan yang bergerak di bidang kemaslahatan masyarakat. Untuk lebih lanjutnya dan lebih detailnya akan kami temui langsung dan mewawancarainya dengan langsung terkait tentang usaha-usaha yang ia jalankan pada hari ini, esoknya, dan selamanya. Oke, let's go kawan. Nice. Yeah boy. Yeah boy. Yeah boy. Check it. Oke guys. Nah, dalam video yang sebelumnya itu kan rencananya kita mau mewawancarai seorang wirausahawan. Nah, kebetulan di sini guys, ikuti kami. Kita akan mewawancarai seorang usahawan. Oke, let's go. Oke guys, jangan terlalu tengah kameramen, nanti ditabrak kameramen. Nah, ayo ikuti kami. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nah inilah rumah seorang wirausahawan yang dimana dia bergerak di bidang kemaslahatan masyarakat. Namanya itu Rumah Jelantah. Kameramen, kelihatan saya enggak? Kelihatan? Alhamdulillah. Cerah enggak? Oke, masuk langsung saja. Teman-teman, di sini kita langsung bertemu sama owner dari Rumah Minyak Jelantah. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita wawancarai ya teman-teman, karena juga malam sudah pukulnya. Nah, langsung saja dah. Gimana Pak? Boleh diperkenalkan diri dulu sebelumnya? Boleh. Dengan Bapak siapa? Nama saya Salehuddin, sebagai owner Rumah Jelantah. Di mana Rumah Jelantah ini sudah berdiri sekitar 3 tahun. 3 tahun melakukan kegiatan pengumpulan minyak bekas di Lombok ini. Jadi untuk yang sekarang memang tahapannya masih di pengumpulan minyak bekas dan pengiriman saja, dan untuk prosesnya itu diolah di luar negeri kalau dari kita. Jadi kalau yang sekarang belum ada pengolahannya. Berarti minyak ini langsung diekspor ke luar negeri. Ya, tapi ditampung di Surabaya terlebih dahulu, baru diekspor ke Eropa. Namun sebelumnya Pak, ingin bertanya kan mengenai latar belakang dari minyak jelantah ini seperti apa Pak? Karena kami juga seorang wawancara harus mewawancarai secara detail lah Pak. Nah, mungkin boleh dijelaskan sama Bapak sendiri? Jadi untuk latar belakang mendirikan kegiatan ini adalah dari kebiasaan pribadi yang melihat minyak bekas masak di dapur itu sering kita buang percuma awalnya. Ternyata setelah saya ikuti kegiatan ini, ternyata banyak sekali dampak negatif dari minyak bekas ini. Misalnya kita buang ke selokan dampaknya itu sering terjadi penyumbatan sebetulnya. Nah, itu kan minyak lama-kelamaan kalau dingin itu membeku, biasanya menyebabkan tersumbat salurannya. Kemudian kalau kita buang ke tanah, itu lama-kelamaan bisa merusak tanah itu sendiri. Oh iya. Nah, kemudian misalnya kita pakai berulang-ulang, nah itu menyebabkan berdampak pada kesehatan. Nah, jadi bagaimana kita
memanfaatkan sampah ini bernilai ekonomi. Kemudian saya dapat informasi bahwa minyak ini jangan dibuang percuma, tapi bisa kita uangkan. Gimana caranya? Tampung saja berapapun itu, kami dari Rumah Jelantah bisa mengambil ke rumah teman-teman. Oke. Berarti Pak, usaha ini sangat signifikan berarti Pak di dalam kemasyarakatan berarti Pak ya? Lumayan. Nah, jadi kan kami ingin bertanya kembali lagi Pak mengenai dari sistem dari metode-metode yang sering Bapak kerjakan atau lakukan untuk usaha ini Pak, dengan cara apa? Semisalnya kayak metode pengumpulan minyaknya seperti gimana? Jadi dari tingkat bawah itu tingkat rumah tangga. Jadi untuk mekanisme pengambilan di Rumah Jelantah sendiri itu pertama memberikan edukasi. Jadi selain berbisnis kita juga ada edukasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat tinggal menampung di wadah, paling minim bisa ditampung di wadah botol yang 600 ml ini. Nanti kalau sudah terkumpul akan kami ambil gitu. Misalnya tidak mau langsung mengambil uang ketika penukaran pertama, bisa kita lakukan sistem menabung. Nah, jadi misalnya sudah sampai 10 botol baru mau diambil uangnya, bisa juga menabung dengan minyak bekas. Itu kemudian ada dalam bentuk kelompok juga. Jadi biasanya kami dari Rumah Jelantah mendatangi posyandu di Kota Mataram. Nah, itu kita sosialisasi, kemudian memaparkan tentang Rumah Jelantah. Nah, 1 bulan kemudian ketika dia posyandu lagi, masyarakat sudah mengumpulkan minyaknya, dan di situ kita transaksi. Semisalnya tidak mau dalam bentuk uang, juga kita ada program tukar menukar. Nah, jadi dengan 1 botol ini atau 1 botol yang 1.500 itu bisa ditukar dengan barang yang lebih bermanfaat seperti sabun, odol, pasta gigi, sikat gigi, dan ada sabun deterjen yang sesuai dengan nominalnya gitu. Jadi daripada dibuang percuma, ditukar lebih dengan barang yang lebih bermanfaat, kan itu udah bagus banget buat masyarakat begitu. Salah satu metodenya pendekatan ke masyarakat. Dari metode-metode yang Bapak terapkan di masyarakat itu kan, apakah memungkinkan untuk hasilnya itu memuaskan bagi Bapak sendiri atau gimana kalau hasilnya? Untuk memuaskan secara langsung itu sepertinya kurang. Tapi kan di sini tantangan bisnisnya gitu. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Pepatah lama mengatakan. Jadi misalnya kalau melihat ini kecil, ini sedikit. Nah, bayangkan saja misalnya di Kota Mataram saya mendapatkan yang sekecil ini tapi jumlahnya 1.000. Nah, itu sudah 6.000 liter saya dapatkan. Jadi bagaimana sistemnya, kita memperbanyak edukasi ke masyarakat. Semakin banyak masyarakat mengumpulkan, semakin banyak kita dapatkan keuntungan, dan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan. Situ. Kalau untuk skupnya yang lebih tinggi di hotel atau di rumah makan, jelas sangat jauh signifikan. Dalam waktu 1 bulan mungkin saya bisa dapatkan 1 jerigen penuh yang ukuran 18 liter ini. Begitu. Signifikan kan? Ya, sangat signifikan sekali. Dan yang ini sudah jelas berbeda juga kan? Berbeda, tapi kan kita cari banyak yang kecil juga nggak apa-apa gitu. Lumayan buat nambah-nambah gitu.
Namun sebelum kita masuk ke inti Pak, pernah enggak Bapak mengalami yang namanya terstagnasi atau merasa kehambatan dalam berusaha ini? Apakah Bapak pernah merasakan? Jelas, karena setiap usaha itu kan pasti banyak tantangannya. Iya. Hal yang pertama saya alami tersendaknya itu adalah belum mendapatkan hasil yang banyak. Nah, misalnya karena apalagi kita baru-baru memulai, nah di situ pasti kan prosesnya agak berat, harus mencari kemana, kemudian model mengambilnya seperti apa. Awal-awal mungkin saya pakai motor untuk mengambil gitu. Nah, terus lama-kelamaan sudah tahu metodenya, di mana harus mencari yang tetap gitu, itu udah enak. Nah, terus dalam usaha ini Pak, apa saja yang perlu kita pegang? Misalnya kan dalam usaha ini kan kita melibatkan orang, kan salah satu itu sudah termasuk relasi. Nah, ada lain selain relasi yang perlu kita pegang, misalnya Pak? Perlu kita pegang juga di sini adalah izin. Izin. Izin dari mana Pak? Nah, kalau ini kita ada NIP-nya, izin usaha. Ya, Jadi itu bisa membantu kita dalam berusaha juga karena sudah terdaftar di pemerintah. Kemudian jadi customer itu akan percaya apabila kita sudah memiliki berkas yang lengkap. Okay. Jadi customer juga aman, kita juga aman karena sudah resmi gitu. Beda halnya ketika kita tidak resmi, otomatis mungkin customer akan ragu. Ini akan dikemanakan minyak kami ini? Apakah ini akan didaur ulang dan dijual ulang dalam bentuk minyak gitu. Tapi kalau sudah ada izinnya bahwa ini hanya untuk menampung, maka kita aman. Berarti secara administrasi sudah dilegalitaskan berarti kan Pak ya? Sudah ada badan izin usahanya sudah ada. Ya. Dan untuk target, apakah Bapak mempunyai target misal dalam pengumpulan minyak ini kira-kira berapa bulan, berapa tahun targetnya Pak? Target harus ada karena jadi dalam ukur kita dalam berusaha kan. Ya. Jadi hasil yang didapatkan sesuai. Contohnya dalam 1 bulan saya targetnya 1 ton. Jadi target itu membuat kita lebih giat berusaha lagi untuk mencapai targetnya. Oke. Berarti dalam 1 bulan harus 1 ton berarti Pak? Ya kurang lebih sedikit enggak apa-apa lah. Mungkin 950 kilo kan mendekati nggak apa-apa. Oke. Nah, dari hasil yang kita wawancarai tadi itu kan Pak, untuk hasil akhir dari minyak ini menjadi apa Pak? Kira-kira kita sebagai pewawancara kan penasaran lah, apa hasil akhir dari minyak ini? Sekarang dari Eropa itu mengolahnya menjadi bahan dasar biodiesel. Biodiesel Atau ya. solar. Solar. Gitu. Oh, ya. Nah, saya juga mau sih ke Eropa untuk melihat prosesnya langsung. Tapi yang Amin. sekarang kita sampai Surabaya untuk prosesnya. Dari Surabaya dikumpulkan di kontainer, baru berangkat ke Eropa, ke negara di mana diolahnya. Oh. Ya, baik, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Nah, mungkin itu saja wawancara mengenai usaha rumah jelantah ini, dan untuk mau melihat gudang dari minyak jelantah ini, ikuti kami ya, Bas. Itu dia kegiatan wawancara kami, dan sebelum kami tutup, mungkin ada sepatah dua kata tentang motivasi yang akan disampaikan oleh owner rumah jelantah. Mungkin ada Pak? Buat pesannya buat teman-teman yang ingin berusaha, tetap semangat, jangan mudah berputus asa, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa sampah orang lain merupakan harta bagi orang lain. Oke, terima kasih kepada owner rumah jelantah. Mungkin itu saja kegiatan wawancara kami, dan saya selaku pewawancara izin undur diri dan meminta maaf bila ada
kesalahan dalam penuturan kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.